Siapa dari Linda dulu? Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linda, baru sampai bab 3, Pak. Baru beres bab 3 yang kemarin revisi itu. Terus sekarang lagi proses penghitungan uji normalitas, homogenitas yang kayak gitu, Pak. Jadi masih ngitung hasil dari pretest sama posttest siswa gitu. Kalau kemarin ininya penelitiannya langsung ke sekolah gitu ya? Kalau di Subang diperbolehkan? Iya, cuman memang tidak lama gitu. Oh iya. Jadi nggak ada kendala sebenarnya gitu ya? Ya, cuman memang baru minggu-minggu kemarin lah bisanya gitu. Kalau Linda mah belum ke lapangan berarti belum ya? Udah. Kuningan uji normalitas yang bab 4 ya? Iya, buat ke situ. Udah ke lapangan udah ya? Berarti nggak ada kendala ya? Nanti perlu dicatat ya oleh yang lainnya. Kalau nanti di bab 4 itu hasil penelitian itu nanti harus ada dibahas oleh ahli gitu ya. Minimal 3 ahli yang mendukung hasil penelitian kita gitu ya, seperti itu. Banyaknya kalau lihat kemarin itu tidak ada yang sudah bab 4 untuk ahlinya itu masih kurang gitu, supaya nanti memperkuat gitu seperti itu. Berarti Linda gak ada masalah ya? Ya. Sampai saat ini belum. Oh, belum ya. Jadi mudah-mudahan bisa cepat untuk menyelesaikan gitu ya, seperti itu. Amin. Kemudian selanjutnya Wina, silakan Win. Sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Win? Suaranya tuh jelas. Ya, atau bentar pindah dulu ya. Pak, pindah dulu Bapak. Pak. Sok atuh. Dengar. Pindah ke mana? Jelas ya Pak suaranya. Itu di belakang aya naon, Win? Pak, Bapak jelas ya suaranya. Jelas, sok. Pak, Winate kan baru beres. Udah beres semuanya. Kalau yang tas, engine kayak gitu udah beres semua. Nah, tapi Pak, yang kalau engine harus normalisasi apa? Enggak, Pak. Pak, gak kedengeran. Gimana? Kalau engine gimana? Kalau engine harus dinormalisasiin atau enggak, Pak? Kalau engine harus? Asin atau enggak? Harus apa katanya? Dinormalitasin atau enggak? Kalau nanti untuk engine itu, ini apa namanya tuh untuk menilai dari peningkatan gitu. Engine itu. Nanti tidak ada uji normalitas ini, enggak apa-apa gitu. Kalau hanya untuk engine gitu. Tapi kalau nanti untuk mengukur pengaruh seperti itu atau untuk dites itu harus ada uji normalitas, uji homogenitas. Gitu. Kalau hanya engine saja mah kalau di rumusan masalahnya hanya bagaimana peningkatan, nah itu tidak pakai uji normalitas juga nggak apa-apa. Karena untuk uji normalitas dan uji homogenitas itu untuk prasyarat uji dari ininya apa namanya tuh pengujiannya, apakah dia menggunakan t-test atau dia menggunakan Min Whitney gitu. Jadi kalau datanya tidak normal itu menggunakan Min Whitney gitu. Tapi kalau datanya normal menggunakan t-test, contoh seperti itu. Jadi itu prasyarat untuk itu. Jadi tidak ada hubungan untuk n-gen gitu. Gitu ya. Kalau untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ujinya pakai apa, Pak? Yang mau pakai t-test juga boleh. Nanti kalau lebih jelasnya nanti Bapak lihat lagi itunya.
skripsi Yunanya. Kalau di sini yang disetorkan baru sampai bab 3 ya? Pak, itu belum nyetorin lagi, Pak. Oh, belum diupload lagi. Belum direvisi lagi belum ya? Belum, Pak, yang tinggal kisi-kisinya aja. Oh, iya. Kalau misalkan kalau pakai efek, Pak, kalau ujinya besar pengaruhnya bisa nggak? Pakai size effect bisa. Itu kalau mengukur seberapa besar pengaruhnya. Ya. Bisa. Nanti dibikin saja dulu, kalau nanti ada salah dan lain sebagainya, Bapak benarkan. Gitu. Ya, Pak. Karena untuk pengujian statistik itu sebenarnya untuk hasil yang satu itu banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Gitu. Berarti nggak ada masalah ya, Win? Nggak ada, Pak. Nanti kalau itu ditanyain lagi. Terus Teh Putri Salma. Ada masalah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ini Pak, kan untuk pakai angket. Nah, angketnya itu ada SSS, ada 5 Pak. Cuman itu kan ngitungnya tetap ada nolnya apa langsung 1 aja? 1 sampai 5 apa 0 sampai 4? Kalau ada 5 ya 1 sampai 5. Kalau angket mah nggak ada yang 0, 1 sampai 5. Itu kan menggunakan sekali kan. 1 sampai 5. Tapi nanti kalau pernyataannya pernyataan negatif itu nanti dibalik gitu. Untuk angketnya tuh. Kalau pernyataannya yang negatif. Jadi kalau pernyataannya yang negatif, contohnya sangat setuju itu nanti nilainya jadi 1. Tapi kalau pernyataannya positif, sangat setuju itu nilainya jadi 5. Gitu. Nanti untuk nilai perhitungannya. Udah sih, Kak. Berarti nggak ada kendala kemarin gitu? Tuh nanyain kan. Kemarin tuh sempat nanyain, kan udah ke SD. Pertama itu kan sampai 5. Sampai 5. Nah, nanyain ke temen teh, kalau nilai angket itu 1 sampai 5 atau sampai 4. Nggak ada sampai 5, cina minimal sampai 4, maksimal sampai 4. Jadi pas, kan itu yang pretest, pas post-test tuh dihapus pas, jadi 4. Kalaupun sampai 4 itu diperbolehkan juga. Jadi kalau 5 itu nanti ada di tengah-tengah gitu. Ada yang diisi tengah-tengahnya itu 3-nya itu bisa ragu gitu ya. Atau bisa setuju. Jadi yang di tengah-tengahnya yang angka 3-nya itu netral gitu. Tapi kalau dia hanya sampai 4, jadi dia memilihnya itu apakah berat ke positif atau berat ke negatifnya jelas gitu. Jadi kalau yang 5 juga boleh, 4 juga boleh gitu. Jadi sekali cut itu boleh 4, boleh 5. Cuma nilainya itu bukan 0 sampai 4, tetapi 1 sampai 4. Ya. Jadi angket mah asal menjawab itu nilainya ada nilai 1 gitu. Jadi bukan 0 gitu. Jadi kalau nanti skalanya 1 sampai 4 boleh, 1 sampai 5 juga boleh gitu. Jadi 2 pilihan itu gitu. Kan Putri pakai angket itunya, fokusnya ke angket. Cuman ada juga soal. Itu soalnya masukin ke lampiran aja. Ya, Teteh tuh nanti Bapak lihat dulu rumusannya. Putri. Rumusannya ada berapa rumusan masalah sih ini? Nanti bentarnya. Kita lihat. Nah, Teteh di sini hasil belajar siswa terhadap penggunaan model kontekstual. Hasil belajar matematis. Nah, ini Teteh yang revisinya udah gitu ya? Nah, coba ini tuh agak ini ya. Bagaimana hasil belajar siswa terhadap penggunaan model kontekstual terhadap motivasi belajar. Ini maksudnya gimana? Bagaimana hasil belajar siswa
Hah? Sebentar coba. Bentar Pak, ini Coba yang terbarunya, kalau Bapak lihat di sistemnya kan yang terbaru ini. Tapi itu Bapak beri masukan tapi belum ini. Kalau di judulnya mah hanya sampai hasil ya, kata itu. Pengaruh model CTL terhadap motivasi, nggak ada hasil ya. Jadi kalau di sini terhadap motivasi ya motivasi saja ya. Di sini terhadap jadi motivasi. Ini aja Pak, aja. Kalau di judulnya terhadap motivasi saja gitu. Tidak usah ada hasil belajarnya. Gitu. Jadi kalau nanti motivasi diukurnya menggunakan angket ya angket saja. Nah terus nanti kalau ada hasil belajar sebenarnya itu bukan untuk menjawab hasil penelitian, bukan, itu hanya sebagai penguat saja. Gitu. Tidak dicantumkan pun tidak apa-apa. Gitu. Berarti masuknya ke lampiran aja gitu ya Pak? Yang mau dilampirkan boleh gitu. Tapi tidak jadi bahan untuk penelitian gitu. Kalau memang hanya motivasi. Iya Pak. Udah Pak, itu aja. Jadi ini rumusannya bagaimana motivasi belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran konseptual gitu ya. Berarti ya. Jadi nggak ada hasil belajarnya gitu ya. Jadi nanti di judul itu harus tergambarkan keseluruhan dan tidak boleh lebih gitu ya. Jadi kalau di judulnya di sini hanya motivasi belajar, ya sudah motivasi belajar matematis gitu. Jadi tidak usah dilebihkan yang dari judul gitu. Terus nanti ketika membahas juga sama gitu ya. Jadi harus sama sesuai dengan judul gitu. Nanti dibuat sampai lengkap. Kalau yang sudah ke lapangan, nanti silakan berkoordinasi juga dengan pembimbing satu. Kak, kalau di sini ada yang Bapak pembimbing satu nggak? Ada? Atau Bapak pembimbing dua semua? Ada Pak, Puput. Satu Pak, pembimbing satu, Puput Bapak. Oh iya. Nah nanti Puput Puput Putri Ayu ya. Nah nanti kalau pembimbing satunya bukan Bapak, silakan bisa koordinasi. Kalau dari Bapak, kalau memang nanti ininya sudah benar, kemudian sudah ke lapangan, silakan lengkapi sampai bab 4 semua gitu ya. Nanti setelah itu Bapak lihat secara keseluruhan supaya merevisinya keseluruhan gitu ya, seperti itu ya. Biar nanti lebih cepat juga gitu. Mau sampai bab 5 juga boleh. Gitu. Apa Pak? Gimana Teh? Olive juga pembimbing satunya Bapak. Oh iya, boleh. Nanti boleh silakan dilengkapi keseluruhannya biar nanti bisa melihat kepaduan dari keseluruhan. Karena nanti dari judul itu harus sesuai dengan rumusan harus sesuai dengan instrumen yang digunakan, kemudian harus sesuai juga dengan pembahasan dan dari kesimpulan. Jadi ketika dipenuhi semua, nanti kita bisa lihat ini nyambung nggak gitu. Seperti kalau yang nggak nyambung nanti direvisi. Gitu. Berarti Teteh nggak ada masalah berarti ya, Teh Putri? Iya. Terus Teh Imas silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Imas sekarang progresnya lagi bab 4 pembahasan. Ada kendala nggak ada? Paling ini Pak, Imas kan waktu itu nanya ke Bapak tentang yang rumusan masalah Imas. Nah, rumusan masalahnya tuh gini Pak. Rumusan masalah. Nah, yang pertama itu jadinya apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe two straight terdapat peningkatan terhadap keterampilan menyimak peserta didik pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Terus yang keduanya bagaimana pengaruh Pak? Nah itu ujinya cukup sampai uji N-gen Pak.
Ya, kalau pengaruh bisa menggunakan t-test. Nanti setelah ada pengaruh baru menggunakan efek size, boleh gitu. Jadi kalau yang N-gen mah hanya rumusan masalah yang satu, bagaimana peningkatan, Teh? Oh ya. Nah, tentunya kalau nanti untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana pengaruh itu, nanti ada uji-uji yang tadi, yang seperti Teh Linda gitu. Jadi karena gitu. Ya, homogenitas sama normalitas, supaya nanti apakah statistiknya menggunakan parametrik atau non parametrik. Jadi parametrik itu yang menggunakan t-test, kemudian non parametrik itu yang Min-Whitney. Kemudian nanti itu kan untuk mengetahui pengaruh t-test itu. Nanti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bisa menggunakan efek size gitu. Yang rumus Z hitung. Oh, iya. Berarti gak ada masalah ya? Enggak, Pak. Enggak. Diberesin aja gitu ya. Biar Bapaknya enak, diberesin aja sampai bab 5 gitu. Nanti kita lihat gitu. Kepaduannya gitu ya. Iya, baik, Pak. Nah, Pak, bentar. Kalau yang harus sesuaikan dengan ahli itu di pembahasannya, Pak? Iya, di pembahasannya. Jadi kan gini, yang namanya skripsi itu hasil penelitian kita tuh dibahas gitu. Dibahas oleh pendapat ahli. Contohnya seperti ini, hasil penelitian ternyata bahwa ketika orang makan jengkol maka dia akan sakit perut, contohnya seperti itu. Itu hasil penelitiannya. Nah, pembahasannya itu kenapa bisa sakit perut gitu. Apa yang terjadi gitu ketika makan jengkol jadi sakit perut, kenapa, apa yang terjadi. Nah, itu juga sama. Jadi ketika di hasil penelitiannya contohnya bahwa menggunakan model yang model PBL dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep. Nah, yang dibahas itu kenapa, apa yang terjadi dengan model itu sehingga bisa meningkatkan hal tersebut. Nanti untuk menjawabnya, satu bisa dengan teori nanti di pembahasan itu, yang kedua yaitu dengan hasil penelitian terdahulu. Begitu ya. Jadi hasilnya dibahasnya kayak gitu. Berarti nggak ada masalah ya? Diberesin aja gitu ya sampai bab 5 gitu ya. Kalau nanti pembimbing 2 atau pembimbing 1 setuju, tapi kalau ke Bapak silakan dibikin draftnya sampai bab 5 semua gitu ya, biar nanti bisa untuk direvisi sekalian gitu. Ya, baik, Pak. Sama yang lain juga gitu ya. Terus Vina udah. Haris? Ada Haris? Si Wina dina video masa beda gitu. Tuh geus eueuh suara deui dari mute. Mana Haris? Mana tuh aya? iPhone atau iPhone? iPhone dulu. Olip, Bapak. Itu dirinem atuh. Olip teh asa istrina nu di Popeye teh aya si Olip. Iya, Pak. Sok Lip teh Malip. Udah sampai bab 3, Pak. Terus baru beres penelitian, tinggal ujiannya. Tapi Bapak kisi-kisinya belum dilihat sama Bapak, bener enggak itu teh, kan Olip pernah nanyain tapi belum. Asana Bapak udah nge-WA, udah bener gitu. Belum, cuman oke doang, Pak. Olip gak tahu. Oke, itu berarti udah. Oh, udah. Oh, berarti udah. Jadi sebenarnya mah kalau nanti penelitian tuh jadi kisi-kisi dulu benar gitu. Baru penelitian. Kalau kisi-kisi salah terus udah penelitian, masa mau ke lapangan lagi? Sebenarnya iya, gitu ya. Iya, makanya Pak nungguin balasan dari pembimbing 1 sama 2-nya ini, jadi bingung. Udah, tapi apa-apa. Udah. Tapi soalnya ada yang diganti, Pak. Soalnya kan pada nggak paham sama kata-katanya gini kan, Pak. Kayak misalnya tema itu apa nggak tahu, jadi harus dijelasin dulu. Tapi tetap aja nggak ngerti, jadi diganti sama kayak judul, jadi tema jadi judul, atau latar jadi tempat, kayak gitu-gitu, Pak. Kisi-kisinya harus diganti. Apa gak usah? Tema judul mah beda asana tuh. Iya, maksudnya contohnya Pak gitu. Oh iya.
Kalau setting diganti latar itu memang sama gitu ya. Iya. Tapi kalau tema yang judul kan tema contohnya kemerdekaan. Judulnya mah tentang kemerdekaan kan tidak harus sesuai dengan tema. Kemerdekaan itu tentang apa aja gitu. Apa namanya, usaha-usaha untuk mencapai kemerdekaan. Itu kan temanya kemerdekaan gitu kan. Berarti nggak ada masalah ya. Jadi kalau sudah ke lapangan, bereskan semuanya sampai bab 5, biar nanti kita melihat kepaduan gitu. Terus nanti kalau Bapak ke Subang, kalau sempat, memang enaknya bimbingan itu kalau tidak pandemi seperti ini dan kuliah langsung ke Subang, enaknya itu memang langsung ketemu ya. Jadi kalau di e-learning atau itu suka tidak begitu jelas dibandingkan dengan langsung. Olip nggak ada kendala berarti ya? Iya, enggak, Pak. Terus yang belum tes siapa, Teh Puput? Haris kemana ya, sinyalnya? Sok, gimana Teh? Untuk Puput mah, Pak, alhamdulillah udah beres 1 sampai bab 3. Kata Bapak lanjut bab 4. Tapi Puput tuh nggak ngerti yang bagian uji hipotesisnya, Pak. Nanti uji hipotesis mah di bab 4, penelitian aja dulu. Udah penelitian. Ya, coba aja dibikin dulu bab 4-nya, bikin draft, setelah itu distorkan, nanti Bapak berikan masukan. Gitu. Pak, kalau Puput pakai SPSS boleh, Pak? Ya, memang pakai SPSS. Terus mau pakai apa? Oh, kan di bab 3-nya pakai Excel, bab 4-nya pakai SPSS boleh? Nanti bentar Bapak lihat ininya. Rumusan masalahnya apa aja? Rumusan masalahnya bagaimana? Bentar Bapak lihatnya. Haris kemana? Koneksinya? Iya, kalau yang rumusan masalah yang pertama, kita itu menggunakan dites nanti dan efek size. Kemudian kalau yang kedua, itu menggunakan n-gen. Gitu. Gitu aja. Jadi untuk bab 4-nya nggak apa-apa, pakai SPSS? Iya, pakai SPSS. Kalau yang uji pengaruh itu pakai SPSS. Oh, iya. Iya, Pak. Kalau yang n-gen itu pakai Excel juga bisa, hitungan sederhana juga bisa. Kalau yang untuk menguji di sini mah apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemecahan masalah matematis sebelum dan sudah mendapat pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Nah, nanti itu kan membandingkan antara pre-test dan post-test. Ya. Berarti nggak ada kendala ya. Terus si Atta Haris, gimana Haris? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Haris? Kalau Haris Pak, lagi benerin yang bab 3 dulu Pak. Oh iya. Nggak ada kendala ya? Iya Pak, belum. Terus nanti yang udah ke lapangan gitu ya, silakan dibereskan di e-learningnya sampai bab 5 saja ya. Sampai bab 5, kemudian setelah dibereskan sampai bab 5, jadi nanti filenya kalau yang sekarang sedang pembahasan di bab 4-nya, nanti Bapak share. 。
Nah, nanti di sini kan ada bab 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti bab 4-nya tetap di bab 4, kemudian bab 5 tetap di bab 5, cuma nanti di bab 5 di sini itu digabung semuanya, coba ya. Digabung semuanya keseluruhan skripsi, coba mulai dari cover kemudian sampai abstrak gitu, biar nanti Bapak meriksanya sekalian gitu seperti itu. Baik. Kalau yang sudah sampai bab 4, kalau yang baru bab 3 dan kemudian sudah penelitian, silakan mau semuanya digabung seperti itu juga boleh gitu ya, biar nanti Bapak ngerevisinya sekalian gitu. Itu ya, biar nanti cepat juga untuk beresnya. Kalau dulu mah November teh udah ini ya, udah wisuda kayaknya ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau yang tahun kemarin itu bulan apa sih? Desember, Pak. Oh, Desember. Desember bentar lagi tuh. Ini udah tanggal 13 ya. Biar cepat gitu ya. Jadi kalau yang sudah itu digabung, tapi tetap bab 4-nya ada di bagian bab 4, bab 5-nya ada di bagian bab 5, kemudian secara keseluruhan juga digabung biar nanti cepat untuk meriksanya gitu ya. Ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Ini udah memaparkan semua ya? Lili nggak ada ya, Pak? Yang nggak ada siapa? Susah masuk katanya, Pak. Siapa yang susah masuk? Maria. Juga Maria suaranya nggak ada. Kayaknya konneksinya ya. Padahal jeung Wina teh tetanggaan lain, Win. Tuh suaranya Wina di mute deui. Ini Lili baru masuk. Li, bisa di-unmute, Li. Lili Herawati. Di-unmute, coba. Tinggal Lili yang belum ya? Mana Lili? Li, bisa dengar suara Bapak? Halo, Li. Halo. Ya, bisa dengar suara Bapak ya? Bisa, Pak. Ya. Silakan, Li, dilaporkan progresnya sampai mana? Pak Lili teh udah nyoba uji normalitas. Uji normalitas. Terus uji homogenitas yang Lili mau tanyakan itu, Pak, uji homogenitas itu kalau 2 kelas, kontrol sama eksperimen, yang dibandingkan itu pretest kontrol sama pretest eksperimen atau pretest sama post-test atau pretest sama post-test eksperimen. Pak, apa gimana? Gimana suaranya, Li? Ya, Pak, uji homogenitas kalau misalnya 2 kelas, kelas eksperimen sama kelas kontrol. Nah, kan kalau misalnya satu kelas itu, kalau inputnya pre-test sama post-test. Ya, Pak, ngebandingkannya. Nah, kalau misalnya kelas kedua itu ngebandingkannya tetap tes post-test kelas atau pretest sama pretest. Maksudnya pretest di kelas kontrol, post-test di kelas kontrol. Kalau uji homogenitas biasanya tuh yang post-testnya aja. Apa namanya tuh yang karena kita yang untuk menguji hipotesisnya yang hanya yang post-testnya aja. Nanti Bapak kirimkan itunya ya, kirimkan apa namanya tuh langkah-langkah untuk mengujinya gitu ya ke Teteh gitu.
Karena itu di statistik itu memang banyak ini ya, banyak banyak perbedaan, ada sebagian berbeda gitu. Tapi pada prinsipnya memang karena kita ujinya hanya yang post test, yang diujinya itu hanya post test sebenarnya. Bapak kirim panduannya gitu ya. Nanti dari panduan tersebut diikuti, kemudian setelah itu dibuat saja dulu gitu ya. Dibuat saja dulu dari hasilnya, kemudian nanti kalau ada yang keliru Bapak betulkan gitu ya, Li ya? Iya, Pak. Terus Pak, nggak ada kendala? Ada lagi Pak yang mau ditanyakan. Gimana? Di uji T-nya Pak. Gimana? Kan dilihat yang kelas kontrol itu, yang kelas eksperimen itu apa sih? Pokoknya mah yang kelas kontrol berpengaruh, terus kelas eksperimen juga berpengaruh Pak. Ya kalau dua-duanya berpengaruh, nanti lihat dari efek size-nya, efek pengaruhnya gitu. Jadi seberapa besar gitu pengaruhnya. Kalau pengaruh pasti ada pengaruh gitu. Ketika pembelajaran yang kelas kontrolnya menggunakan apa? Ceramah. Hah? Pakai ceramah. Ya pasti ceramah juga kan ada pengaruhnya, mah ada. Ketika ceramah mungkin dari 4 bisa jadi 6. Kalau dari peningkatannya gitu ya, bukan dari pengaruhnya, nanti ada hubungan juga dengan pengaruh. Nah kemudian kalau menggunakan model yang Lili unggulkan, mungkin dari 4 itu bisa jadi 8. Pengaruhnya ada tetap gitu. Walaupun memang pengaruhnya tidak sebesar dari kelas eksperimen. Jadi kalau signifikan, dua-duanya signifikan boleh. Itu nanti dilihat efek size-nya, efek pengaruhnya itu seberapa besar gitu. Harusnya yang kelas eksperimen yang lebih besar. Ketika dipermasalahkan kalau yang pengaruhnya yang kelas kontrol itu yang lebih besar. Nah, itu berarti antara bab 4 dengan teori di bab 2 itu tidak sesuai. Kan kalau teori di bab 2 itu kita mengunggulkan kelas eksperimen, tapi ternyata di bab 4 hasil penelitian ke lapangan kok ternyata lebih unggul kelas kontrol gitu. Seperti itu. Jadi kalau dua-duanya ada pengaruh, enggak apa gitu. Walaupun pengaruhnya harusnya lebih besar yang eksperimen. Gitu Li ya. Halo Li. Ieu teh nu dug-dugan we si Wina ieu teh. Enggak ada masalah Li ya. Nanti Lili bereskan juga sampai bab 5 ya. Tadi Bapak sudah bilang ke teman-teman yang lain. Jadi nanti bab 4 kirim di bab 4, bab 5 kirim di bab 5, dan keseluruhan gitu. Mulai dari cover, mungkin sampai ke dalamnya kata pengantar gitu. Gak apa-apa itu nanti sebagai aja kan. Sampai abstrak gitu. Itu biar revisinya sekalian. Nah kalau sudah lengkap semua kan nanti sudah kebayang gitu kan ya. Mungkin sampai bab 5-nya sudah beres, ucapan terima kasih bingung lama gitu. Kan nanti ini gitu ya. Kadewin lamun punya pacar entong disebutkan di ucapan terima kasih, lamun awet rajet gitu nya. Awet mah awet kan pasti awet, gak ada entong dicantumkan di ucapan terima kasih. Kayak beres skripsi putus, tapi di skripsi aya kan di kena jadi jeung nu lain. Wah. Silakan berarti gak ada kendala ya. Ya silakan beresan sampai bab 5. Kalau yang sudah ke lapangan, kalau yang lainnya yang belum mau diisi sampai bab 5 juga boleh gitu ya. Seperti itu biar nanti meriksanya enak gitu ya. Pak, gimana Win? Bapak Win nama hitung-hitungannya pakai Excel nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Mau manual juga boleh. Ya. Nggak pakai Excel, pakai kalkulator juga bisa. Bapak mau pastiin lagi. Iya gimana? Kalau misalkan di rumusan masalahnya itu bagaimana peningkatan, berarti ya. itu pakainya uji N. Ya.
Terus kalau misalkan apakah terdapat pengaruh, misalkan kayak gitu berarti uji normalitas dan homogen. Iya, uji normalitas homogenitas, kemudian nanti pakai dites, setelah dites nanti pakai effect size. Kalau nanti peningkatan itu menggunakan n-gen. Ya. Berarti udah gitu ya? Bapak, bentar dikit lagi. Gimana? Bapak, Winama hitung-hitungnya udah beres. Jadi si pretest sama post-testnya dihitung, dibanding-bandingin semuanya. Untuk apa? Untuk yang apa? Yang semuanya, Pak, yang normalitas kayak itu. Jadi pretest post-testnya diadain, Pak. Nanti Bapak lihat aja, nanti Bapak lihat itunya ya. Oh, itu hitungannya. Nanti bener kirimin ya, WA. Ya. Karena kan teori-teorinya kan tuh banyak gitu. Jadi mau menggunakan teori yang lain juga boleh. Oh iya, Pak. Contoh Bapak ini kan untuk menghitung ANOVA, analyze ovarian, itu bisa menggunakan t-test berulang, bisa menggunakan langsung ANOVA gitu. Asal ada ada ahli yang mendukungnya gitu. Kemudian sudah disepakati oleh para ahli statistik, itu nggak apa-apa. Ya, Pak. Ada lagi? Udah cukup? Lagi, Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan uji normalitasnya nih udah normal si pretest dan post-testnya. Terus pas uji homogenitas itu nggak homogen misalkan. Itu pakai non-parametrik yang Whitney itu. Sebenarnya kalau untuk syarat wajib itu hanya normalitas. Untuk syarat wajib gitu ya. Tapi kalau memang salah satu syarat itu dirasa tidak memenuhi, mau pakai main Whitney juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada ahli di sana itu yang berbeda pendapat gitu ya. Ada yang harus itu dianggap sebagai non parametrik menggunakan main Whitney, ada yang juga memperbolehkan menggunakan tes gitu. Tapi kalau para ahli yang sepakat kalau data tidak normal, memang itu harus pakai menggunakan Whitney. Berarti kalau misalkan normalitasnya normal gitu, nggak usah pakai main Whitney berarti ya? Iya. Homogen. Ada yang seperti itu. Jadi ada juga ahli yang kalaupun normal dan homogen itu harus menggunakan Whitney. Gitu. Tapi memang ada sebagian ahli juga yang menyatakan kalau tidak homogen boleh menggunakan t-test. Oh iya. Baik, Pak. Jadi bebas milih, tapi kalau tidak normal semuanya sepakat gitu. Kalau tidak normal semuanya itu harus menggunakan main Whitney. Jadi syarat mutlak utama itu yang uji normalitas. Ya, baik, Pak. Maria, suaranya ada sekarang mah? Di unmute. Ada, Pak, sekarang mah. Tadi susah masuk, Pak. Mungkin sinyalnya di sini jelek. Maria itu di mana emang rumahnya? Di Ciherang, Pak. Oh, yang di Ciherang tuh ya. Soalnya tadi tuh susah masuk. Padahal 4G, Pak. Cuman susah teh gitu. Nggak tahu kenapa. Ciherang itu nama apa? Nama kampung? Atau nama desa? Iya, nama kampung. Bukan nama desa berarti ya? Desanya desa nama apa? Nama kampung, Pak. Bukan. Desa Gunung Tua. Gimana, ada masalah? Sekarang nyampe mana? Skripsi. Ya, nyampe bab 4, nyobain bab 4 kan kata Bapak masih revisian, ya udah masih revisian. Belum semuanya Pak itu. Nanti dibereskan sampai bab 5 saja ya. Dibereskan sampai bab 5, kemudian boleh dari bab 1 sampai bab 5 juga digabung gitu ya. Jadi nanti dari cover sampai ke akhir itu dilengkapi saja gitu ya. Biar nanti bisa jadi draft, sekalian nanti Bapak revisi gitu ya. Gitu ya, Maria ya. Ya. Ya, Pak. Ya sudah, berarti udah ini ya,
udah gak ada kendala ya. Bapak Maria mau nanya, kan di RPP Maria tuh kan ada yang intonasi harus jelas. Kan kata Bu Ina teh Pak pas bimbingan tuh Bu Ina katanya harus dijelasin intonasi yang benar teh seperti apa. Yang pas di RPP-nya Pak kalau misalkan gak dijelasin misalnya jadi ngomongnya harus lancar. Kalau gak dijelasin juga nggak apa-apa pada di RPP-nya. Kalau di RPP-nya katanya kan kata Bu Ina harus dijelasin nih rinciannya. Apa intonasi jelas itu. Kalau nggak dijelasin juga nggak apa-apa, Pak. Kan mereka keterampilan membaca. Di RPP. Maksudnya di langkah-langkahnya atau gimana? Iya. Di langkah-langkahnya, Pak. Di langkah-langkahnya. Kenapa nanti pelaksanaannya intonasi harus jelas gitu atau itu sebagai bahan? Iya kayak gitu Pak. Iya. Boleh nggak Pak? Ya, intonasi harus jelasnya di yang mananya sih? Bapak kurang kegambar. Nanti kan Maria ngasih ngasih teks gitu. Si teksnya teh kan kata Ibu teh ini harus bentar Pak. Nah ininya Pak pembentukan yang di RPP-nya Pak. Format penilaiannya Pak. Pas dari apanya? Penilaian itu dari format penilaian itu katanya kata Ibu harus ada kan keterampilan membaca itu siswa harus berbicara membacakan lantang kayak gitu. Terus Maria teh menulisnya di cuman intonasi harus jelas kayak gitu Pak. Boleh nggak kalau misalkan poin-poinnya aja tapi nggak dijelasin? Yang mananya? Di RPP-nya Pak yang di bawahnya. Terus Pak, terus. Udah. Terus. Ke atas. Ke bawah Pak, ke bawah. Bawah mau udah habis. Udah. Oh berarti yang di RPP-nya Pak. Di RPP-nya di atas. Nggak dimasukin ya? Ini. Iya. Yang ini rubrik ini. Iya Pak. Apa yang itunya Pak? Yang mananya? Ke atas ya Pak. Ke atas ya Pak. Ini mau udah. Ini bukan Maria Pak. Ini bukan Maria. Itu bukan RPP Maria. Oh yang Putri Ayu bener. Oh. Soalnya itu Cibonggo. Ininya bentar. Oh, ini mah keseluruhan. Maria nguploadnya sebelah mana? RPP-nya? Disatuin Pak sama bab 3 gitu waktu itu teh. Kalau nggak ada berarti kehapus. Disatuin sama bab 3 gitu. Nggak ada. Ya kalau rubrik nanti ngelihatnya dari ini, dari indikator kemampuan yang dinilai. Kalau nanti di sananya memang harus jelas intonasinya apa tadi teh kata Bu Ina? Apanya yang harus jelas? Kata Bu Ina teh harus dijelasin katanya gitu Pak. Harus intonasi jelasnya seperti apa gitu. Bentar, ini Pak. Yang mau dilengkapi juga boleh ikut ya. Tapi kalau misalkan poin-poinnya aja nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa kalau Bapak, tapi kalau kata Bu Ina harus dijelaskan, ya boleh dijelaskan, ditambah. Yang dari aspek penilaiannya gitu Pak.
kan 1 lapal jelas tingkat kepastiannya misalnya 1, 2, 3 gitu Pak. Terus Maria, lapal jelasnya seperti apa katanya gitu. Oh iya Bu, nanti ditambahin lagi. Kalau misalkan nggak ditambah juga nggak apa-apa Pak. Kalau Maria yang menilainya mah ya nggak apa-apa Kak. Kalau Maria sudah paham bahwa yang disebut lapal jelas itu bagaimana ya nggak apa-apa. Mungkin takutnya Bu Ina ada orang yang tidak membuat RPP tersebut kemudian digunakan lapal itu yang seperti apa sih? Nah, itu mungkin harus dijelaskan. Kan itu kayak apa namanya tuh? Intonasi, kemudian diksi, mungkin banyak orang ya yang nggak ngerti. Kemudian lapal, penjedaan, gitu. Kan itu banyak orang yang nggak ngerti. Gitu. Mau dijelaskan juga nggak apa-apa. Kalau memang kata boleh dijelaskan ya nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Gitunya. Iya Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ada lagi atau udah cukup? Dibereskan aja ya semuanya ya. Pokoknya dibereskan nanti dimasukkan kemudian Bapak biar ngerevisinya sekalian gitu. Bapak Lili mau izin bertanya lagi. Ya gimana Lili? Untuk di lampiran itu apa aja Pak yang dilampirkan? Nah sebenarnya yang di lampiran itu yang bagusnya gitu ya. Lampiran itu harus ada penjelasannya di bagian bab. Jadi harus ada penjelasannya bagian bab. Contoh seperti ini. Untuk data tentang validitas dan reliabilitas yang bab 3 ya. Itu terdapat di lampiran A9 seperti itu. Atau terdapat di halaman 32 atau di lampiran enggak kan 32. Di halaman 104 gitu contohnya. Nah, jadi yang di lampiran tuh ada pendahuluannya kenapa ada lampiran itu. Jadi lampiran itu kan melampirkan itu adalah untuk melengkapi sesuatu yang belum lengkap gitu ya Lia. Nah kemudian contohnya melampirkan tentang contoh soal. Nah berarti di ininya di sebelumnya di babnya itu ada penjelasan. Untuk contoh soal lebih jelasnya terdapat pada lampiran A8. Jadi gitu. Jadi yang dilampirkan itu kalau memang lampiran itu kan untuk memperjelas gitu ya. Tapi banyak mahasiswa yang justru lebih banyak lampiran daripada isinya di skripsinya. Ada lampirannya contohnya 150, skripsinya 80 gitu. Nah itu teh kepentingannya untuk apa gitu. Kalau memang semua penting boleh dilampirkan. Jadi lampiran itu harus ada kepentingannya. Contohnya soal melampirkan jawaban siswa, contohnya ada yang nilainya tinggi, sedang, rendah. Nah itu tujuannya untuk apa? Di sebelumnya itu harus dibahas gitu. Jadi di babnya itu dibahas terdapat pada lampiran sekian, terdapat pada lampiran sekian. Jadi lampiran itu gunanya untuk memperjelas hal-hal yang dibahas di dalam bab. Jadi jangan sampai nanti ketika ada lampiran tapi asal dilampirkan aja, nggak ada fungsinya gitu. Nggak tahu kenapa melampirkan ini, nggak tahu. Pokoknya saya ingin melampirkan ini aja. Nah, jangan seperti itu. Tapi lampiran itu memang untuk memperkuat yang ada di bab. Gitu. Oh, jadi di bab 3 kan ada teknik pengumpulan data tuh Pak, yang tes, terusan ada observasi sama dokumentasi. Berarti di poin-poin itu ada keterangan terlampir misalkan dokumentasi di lampiran gitu ya Pak? Ya boleh gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi kan kalau di bab 3 mah hanya tekniknya ya Teh ya. Jadi bukan langsung implementasi untuk apa namanya tuh untuk proses pelaksanaannya. Jadi mungkin nanti kalau dokumentasi dianggap sebagai instrumen penelitian, nanti bisa di bab 4-nya untuk ininya, untuk lebih jelasnya dokumentasi ada di lampiran sekian. Nah, tapi kalau contohnya untuk data validitas dan reliabilitas, kalau mungkin datanya panjang gitu ya, kemudian sulit untuk dimasukkan di bab 3 contohnya. Nah, itu bisa untuk dimasukkan di lampiran, nanti kata-katanya untuk data validitas yang lebih lengkap terdapat pada lampiran sekian. Tapi kalau di bab 3-nya sudah dimasukkan keseluruhan data untuk validitas dan reliabilitas, tentunya berarti di lampiran terus ada. Ya.
Bapak untuk soal jawaban siswa pretest sama post-testnya dilampirkan atau enggak? Ya, yang tadi Bapak jelaskan. Jadi kalau memang nanti kepentingannya perlu, gitu. Contohnya di pembahasan. Nanti di pembahasan tuh nilai siswa segini, itu berdasarkan dari hasil jawaban dari pretest. Untuk contoh, seperti di bab 4-nya, untuk contoh soal pretest terdapat pada lampiran, untuk contoh soal pretest yang sudah diisi siswa terdapat pada lampiran sekian. Untuk contoh post-test yang telah diisi oleh siswa terdapat pada lampiran sekian. Jadi gunanya di penjelasan tersebut, gunanya ada lampiran tersebut untuk memperkuat yang ada di dalam bab itu, seperti itu. Jadi harus setiap yang dilampirkan itu harus ada dasarnya gitu. Kenapa ini dilampirkan? Apakah contohnya dokumentasi gitu? Apakah dokumentasi hanya sebagai bukti atau dokumentasi sebagai instrumen penelitian? Itu kan beda cara memfotonya juga ya. Kalau hanya sebagai bukti ya foto aja, jepret aja semuanya gitu. Tapi kalau nanti dokumentasi sebagai instrumen penelitian, berarti ada event-event tertentu yang menunjukkan satu hal gitu. Contohnya ketika siswa ke depan sumringah gitu. Nah itu baru kita foto. Kalau memang itu sebagai instrumen penelitian. Berarti ketika dia senyum tuh, oh ternyata dia motivasi menjadi tinggi ketika menggunakan model group investigation contohnya. Nah yang difotonya itu ketika dia sumringah di depan. Tapi kalau dokumentasi hanya sebagai bukti telah melakukan penelitian, itu bebas saja gitu kan. Enggak ada fenomena yang ditangkap pun gitu. Jadi itu bisa untuk diambil kalau hanya sebagai bukti penelitian. Tapi kalau sebagai instrumen penelitian, yang difotonya itu harus punya makna gitu. Jadi jangan hanya asal foto gitu. Kalau memang itu dokumentasi sebagai instrumen penelitian gitu. Ya gitu ya. Ada lagi Teh? Bapak itu tapi enggak semua dilampirkan ya Pak, misalnya jumlah siswanya. Enggak, hanya contohnya aja, hanya sampelnya. Kalau nanti contohnya pretest 1, post-test 1. Gitu. Saat masing-masing di kelas kontrol gimana, kelas eksperimen gimana. Atau mungkin kalau mau lebih banyak lagi bisa yang nilainya rendah, sedang, tinggi, juga. Jadi intinya yang kira-kira penting untuk dilampirkan ya lampirkan. Tapi kalau memang tidak terlalu penting dan kita tidak tahu ini tujuannya untuk apa sih melampirkan, ya jangan dilampirkan. Jadi yang dilampirkan itu ya memang hal-hal yang sifatnya untuk memperkuat bab sebelumnya. Jadi untuk memperkuat bab 1 sampai bab 5 itu bisa dilampirkan. Gitu nah, ya, Bapak, kan di bab 3 itu ada pengumpulan data itu ada observasi. Itu observasi itu dijelaskan di bab 4 juga atau enggak, Pak? Apanya? Ya yang tentang apanya observasinya? Kalau teknik observasinya itu di bab 3, tapi kalau hasil dari observasinya itu nanti di bab 4, itu untuk menjawab rumusan yang mana. Pokoknya bab 4 itu tidak lagi berorientasi terhadap instrumen penelitiannya, tapi berorientasi terhadap rumusan masalahnya. Berarti hasil observasinya itu dijelaskan di bab 4 gitu, Pak? Ya, hasil observasinya, bukan lagi teknik observasinya. Gitu. Jadi kalau di bab 3 itu teknik-tekniknya, tapi kalau di bab 4 sudah hasil dari teknik tersebut. Jadi tidak lagi membahas tentang teknik observasinya kalau di bab 4. Berarti kalau misalnya hasil observasinya juga dilampirkan, boleh, Pak? Boleh. Di belakang. Boleh, nanti dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, hasil dari observasi, nanti kan observasi bermacam-macam ya. Ada observasi terstruktur, ada yang tidak terstruktur, gitu ya, seperti itu. Ada yang partisipatif dan non-partisipatif. Nanti itu teknik-tekniknya jelaskan di bab 3, tapi hasil observasinya itu dimasukkan di bab 4. Tapi bab 4 itu bukan, tadi yang Bapak jelaskan, bukan berdasarkan dari instrumennya, tapi membahasnya itu adalah berdasarkan dari rumusan masalah. Contohnya di rumusan masalahnya, bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model PBL.
Nah, di sana bagaimana peningkatan itu? Nanti kan dilihat contohnya menggunakan angket, menggunakan observasi gitu. Nah, tapi untuk subjudul di bab 4-nya yaitu tentang rumusan masalah tersebut. Jadi di rumusan masalahnya subnya itu nanti di bab 4-nya itu adalah peningkatan, contohnya peningkatan motivasi dengan menggunakan model GI. Nah, di dalamnya baru ada yang membahas bagaimana mengukur peningkatannya menggunakan angket. Kemudian hal tersebut juga dibuktikan dengan observasi. Gitu. Mungkin ditambah juga dengan wawancara gitu seperti itu. Tadi yang motivasi itu siapa? Yang tadi tentang motivasi belajar teh? Putri. Oh, Putri. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk angket di siswa SD itu nanti bisa pakai triangulasi ya teh, yang dulu Bapak pernah jelaskan. Jadi kalau hanya angket, biasanya ini tuh siswa tuh suka apa namanya tuh, suka ngisinya tuh nggak ngerti. Coba untuk membedakan mana sangat setuju dengan setuju itu agak beda gitu ya seperti itu. Kalau Bapak juga coba tanya, Wina adalah gadis yang cantik contohnya gitu. Menurut Linda setuju atau sangat setuju? Menurut Linda setuju gitu ya. Berarti kalau setuju ya dia Linda itu menyatakan gadis yang cantik yang biasa gitu. Tapi kalau sangat setuju, bahkan sangat setuju sekali, berarti cantiknya itu yang luar biasa gitu kan. Kalau standar ya setuju aja gitu ya. Nah, jadi gitu. Sekali Pak. Kalau ke anak SD tuh untuk membedakan sangat setuju sekali dengan setuju, dan itu teh agak apa namanya tuh, agak susah untuk membedakannya. Makanya biasanya kalau gimana teh? Tapi dijelasin teh, jadi kalau sangat setuju teh gini-gini gitu, kalau setuju aja gini. Nah, kalau kayak gitu boleh juga gitu. Kalau kayak gitu nanti dijelaskan di bab 4-nya. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan kalau sangat setuju gimana, kalau setuju gimana gitu. Kalau kayak gitu boleh. Itu jadi bagus gitu. Tapi nanti Teteh jangan sampai ketika menjelaskan itu memberikan trigger, memberikan penguatan salah satu jawaban. Kalau menurut Ibu mah kayaknya harus menjawab ini. Nah, gitu. Enggak sih. Soalnya Bapak dulu mungkin pernah cerita ya. Jadi dulu Bapak melakukan penelitian di SD menggunakan media audiovisual, menggunakan LCD proyektor. Hasil angketnya itu mereka tidak senang terhadap pembelajaran. Ternyata mereka tidak mengerti. Mungkin Bapak dulu menjelaskan cuma tidak terlalu detail. Jadi mereka itu hasil kesimpulan angketnya pembelajaran yang Bapak lakukan itu tidak menarik. Ketika Bapak observasi mereka kayaknya menarik, soalnya mereka ketawa-ketawa, senang, kemudian bahkan bilang ya ada bioskop di sekolah gitu. Nah, kalau di kampung itu jarang gitu kalau dulu gitu. Nah, kemudian senang-senang, pokoknya cerita temannya ini rame gini dan seperti itu. Tapi hasil jawaban angketnya mereka tidak senang katanya. Kemudian Bapak wawancara, setelah Bapak wawancara ternyata mereka tidak ngerti terhadap isi dari angket. Kalau dijelaskan seperti itu, kayaknya itu bisa mengurangi hasil angket yang tidak benar dikarenakan mereka sudah mengerti. Kalau dijelaskan seperti itu lebih bagus. Berarti gitu ya, udah ya, nggak ada permasalahan ya. Jadi silakan bereskan sampai bab 5, kemudian dengan lampiran boleh, kemudian dengan depannya juga boleh, nanti biar direvisinya sekalian gitu ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya, karena sudah jam 9 lebih. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau kita ada waktu mungkin bisa bertemu di bank gitu ya, seperti itu. Ya Pak, amin. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres, suaranya jelas Mariamanya. Bapak maaf, tadi susah Bapak masuknya, malah nggak ada suaranya. Ya sudah tuh gitu ya. Pak. Makasih Pak. Ya, Pak. Ya, sama-sama.